Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 2, kelas D3 Teknik Listrik 3A. Yang pertama, saya Gabriela Yolanda Bia sebagai pemateri 1, 2 Igede Arya Diwijaya sebagai pemateri 2, 3 Jeane Sagala sebagai pemateri 3, 4 Kelvin Jidanda Costa sebagai pemateri 4, 5 Mario Kota sebagai pemateri 5, 6 Tibortius Poto sebagai pemateri 6, 7 Markarius Gebo sebagai pemateri 7, 8 Hendrikus Lanang Manuk sebagai pemateri 8. Itu yang akan kami bawakan adalah yang pertama, konsep hak dan kewajiban, yang kedua, konsep warga negara, yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yang keempat, kewarganegaraan Indonesia, yang kelima, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang keenam, kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah satu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban yaitu suatu yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Berikutnya 1. Konsep hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berhubungan dengan keadilan, yaitu adil digambarkan dengan timbangan yang sejajar, rata, atau seimbang, atau tidak berat sebelah antara hak. Dan kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan sebagai konsekuensi seseorang dengan statusnya. Sedangkan hak suatu yang harus diterima sebagai gambaran bahwa hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang berbeda, tidak dapat dipisahkan. Berikutnya yang kedua, konsep warga negara. Yang pertama, warga negara adalah anggota negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pasal 1 ayat 1 tersirat bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yang kedua, warga dalam istilah Belanda Staatsburger, sedangkan dalam bahasa Inggris terjemahan citizen dan bahasa Prancis citoyen. Yang ketiga, konsep warga negara berawal dari hamba atau kaula negara. Mereka dahulunya hamba raja, tetapi dengan menyebut istilah warga negara mereka menjadi orang merdeka. Ia bukanlah lagi hamba raja, melainkan peserta dari suatu negara. Oleh karena itu, ia kemudian memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Berikutnya yang keempat, konsep warga negara masuk ke Indonesia dikarenakan 1. Penjajahan, 2. Kerjasama dengan negara lain, 3. Diterima secara sukarela. Berikutnya yang kelima, prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan. Setiap warga negara berdaulat dipersilahkan untuk menentukan siapa yang masuk warga negaranya. Namun demikian, tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional seperti 1. Menarik di dalam negaranya orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan. Yang kedua, menetapkan kewarganegaraan atas dasar agama, bahasa, dan warna kulit. Yang ketiga, menentukan siapa warga negara lain. Hak menentukan statusnya sebagai warga negara biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai
jasa yang berharga kepada sebuah negara sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih negara asalnya, sehingga kepada seseorang tersebut diberi hak. 1. Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara. 2. Hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara. Suatu negara dalam menentukan warga negara tentunya ada asas yang dapat dijadikan pedoman, yaitu 1. Segi kelahiran. A. Asas iusoli, artinya tempat atau daerah kelahiran. B. Asas sanguinis, artinya keturunan atau darah. 2. Segi perkawinan. A. Kesatuan hukum, artinya dengan adanya perkawinan maka dalam sebuah keluarga harus adanya kesatuan hukum, sehingga status kewarganegaraan suami istri harus sama. B. Persamaan derajat, artinya dengan perkawinan campur tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan kedua belah pihak suami atau istri, sehingga diperbolehkan antara suami istri berbeda status kewarganegaraannya. 3. Hak dan kewajiban WNI. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. 1. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 28. Pasal 28A. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28B ayat 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembang diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Ayat 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukuman yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Pasal 28E ayat 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dalam mengeluarkan pendapat. Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dalam memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial.
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimak, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suatu politik di negara lain. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan jaminan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I, hak untuk tidak disiksa. Ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Ayat 3, identitas budaya dan masyarakat tradisional diformatif selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjaminkan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang 1945.
Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan beradab dunia dengan menjaminkan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 2 ayat 2, cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat dan kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berikut hak dan kewajiban negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensial kecerdasan dan berbakat istimewa berhak memiliki pendidikan khusus. Yang kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Berikutnya yang keempat, kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara diatur dengan undang-undang. 5. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan peroleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 8. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 9. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. 6. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia meliputi 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedang orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan itu. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonan sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan. 4. Masuk dalam dinas negara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. 6. Secara berkala mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 7. Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan masih berlaku dari negara lain atas namanya. 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. 10. Perumpamaan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan. Jenis-jenis visa. Yang pertama, visa terdiri dari 4 jenis visa, yaitu visa diplomatis, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal tak terbatas. Yang kedua, visa diplomatis diberikan kepada warga negara asing yang diberikan tugas sebagai diplomat. Mereka harus memiliki paspor diplomatis dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai diplomatis. Yang ketiga, visa dinas diberikan kepada warga negara asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi dan tidak bersifat diplomatis di pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melaksanakan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, dan sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk mengajukan perjalanan ke negara lain. Yang terakhir, visa tinggal. Visa tinggal tak terbatas diberikan kepada warga negara asing seperti sebagai rohaniwan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, investor lanjut usia, serta warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.